Begal motor bernama Galih jalan terpincang-pincang akibat kakinya ditembak polisi sektor Pringsewu, Kota Kabupaten Pringsewu yang menangkapnya pada Rabu siang. Tersangka ditangkap karena membegal motor seorang remaja putri yang baru dikenalnya melalui jejaring sosial. Modus tersangka yakni mengajak bertemu dan mengajak jalan-jalan dengan menggunakan motor korban. Saat melewati jalan yang sepi, tersangka mengancam dan menurunkan korban. Tersangka kabur dengan membawa motor korban. Tersangka berdalih nekat merampok korban karena terdesak kebutuhan uang untuk membayar kredit motor miliknya. Udah pertama kalinya, Pak? Pertama kali? Iya, Pak. Itu kamu mau ngambil motor niatnya buat apa? Buat angsuran motor, Pak, di rumah, Pak. Angsuran motor di rumah. Itu cewek kamu atau siapa? Belum jadi cewek, Pak. Belum jadi cewek. Masih teman dekat itu. Teman pendekatan ya? Iya, Pak. Tapi kamu ada niat ya? Iya, Pak. Tersangka ditangkap tak lama setelah korban melaporkan kepada orang tuanya dan polisi. Tersangka ditangkap sebelum motor hasil kejahatannya laku terjual. Cuma di FB terus gini-gini, chattingan, chatan, ketemuan, akhirnya bawa kabur motornya. Waktu kenalan itu lewat Facebook, dia itu ngaku tinggal di mana? Tinggal di Gading. Ngakunya waktu kenalan di Facebook. Ya, di Gading. Polisi menyita motor korban yang sempat dirampas oleh tersangka sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Perampok bernama Edi alias Edwin berusia 26 tahun tak bisa berjalan dan terpaksa harus menggunakan kursi roda saat digelandang ke Mapolres Waikanan pada Rabu siang. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Peninjauan, Sumatera Selatan. Sekarang terakhir ketemu sama Diki kapan? Ya pas kejadian itu, Pak. Kejadian. Tersangka merampok seorang warga Kasui Waikanan yang dikenalnya. Tersangka memiliki utang terhadap korban. Berpura-pura akan membayar utang, tersangka dan temannya justru menganiaya dengan kayu dan merampas uang serta motor korban. Ya, saya jalan bareng sama si korban. Saya orang tiga, saya, Benny, sama si Dipi. Barang dari Talang Sinarijaya sampai ke Bukit Batu. Berhentilah di Sawitan. Terus setelah kejadiannya itu langsung saya begal, kenal. Terus langsung saya tutus ke di belakang lehernya itu, Pak. Oh, gebuk pakai apa? Pakai kayu, Pak. Nah, korban dan pelaku ini janjian di Jalan Umum Kampung Tanjung Ulang. Tersangka tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban terjatuh, lalu barang-barang korban diambil, motor, handphone dan uang 2 juta rupiah. Setelah itu pelaku. Seorang teman tersangka masih buron. Polisi menyita barang bukti motor tersangka yang digunakannya untuk menemui korban. Sementara motor korban yang dirampas masih dalam pencarian karena dibawa oleh pelaku yang masih buron. Atas perbuatannya tersangka terancam 12 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memperpanjang pengumuman hasil sanggah penerimaan PNS 2021. Seleksi berkas pelamar PNS telah final. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kota Bandar Lampung, Wakidi, Rabu siang. Sesuai jadwal seleksi penerimaan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pengumuman hasil sanggah di Kota Bandar Lampung sudah dilakukan pada 15 Agustus lalu. Padahal pihak Badan Kepegawaian Negara atau BKN menginstruksikan pengumuman hasil sanggah pendaftar PNS dan P3K diperpanjang sampai hari Jumat besok. Di Kota Bandar Lampung terdapat 145 pelamar PNS dan P3K yang melakukan sanggah. 36 pelamar berhasil lolos ke tahapan seleksi berikutnya dan sisanya dianggap gugur. Udah, kalau Bandar Lampung kan memang udah sesuai. Gitu. Jadi kita tetap pakai yang data yang kemarin? Iya.
Udah clear, nggak ada artinya masyarakat yang mendaftar udah nggak bisa lagi untuk sanggah. Yang sesuai dengan hasil verifikasi kemarin itu. Tapi kita udah tahu mas soal surat perpanjangan itu mas. Surat perpanjangan apa? Masa sanggah. Masa sanggah perpanjangan itu kan yang kemarin yang tertuang itu kan yang untuk BKN. Pada penerimaan PNS tahun ini, Kota Bandar Lampung membuka 49 formasi. Jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi sebanyak 1.624 pelamar. Mereka akan merebutkan pekerjaan menjadi PNS melalui uji kompetensi yang dilaksanakan pada 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Bandar Lampung Rabu siang mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 hingga 2026 di ruang rapat paripurna DPRD di Teluk Betung, Bandar Lampung. Dari pemerintah Kota Bandar Lampung yang terhadap penyampaian tersebut, Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa dokumen RPJMD lebih menekankan mengenai urgensi sektor pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kota Bandar Lampung dalam menghadapi era globalisasi. Mudah-mudahan semua tidak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan program yang sudah Bunda Eva dan Pak Dedi ini kan untuk masyarakat, insya Allah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat. Karena ini masa pandemi, kalau pandemi juga nggak ada, wah, Kota Bandar Lampung alhamdulillah. Dan Bunda dengan komunikasi Bunda dengan pusat, provinsi, itu memang ya alhamdulillah lah, membuat kelancaran semuanya. RPJMD adalah jabaran visi misi dari program wali kota dan wakil wali kota untuk memajukan daerah dalam sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi. Pemerintah memiliki kewajiban menyusun RPJMD sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan akan menjadi peraturan daerah atau perda setelah RPJMD disahkan oleh DPRD. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.